Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News, edisi Senin 13 September 2021. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Polres Manokwari berhasil ungkap penggelapan belasan mobil dan curang. Dinkes Manokwari akan beri pengawasan harga rapid antigen maksimal Rp109.000. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dan berita utama kami hari ini mengenai polisi berhasil identifikasi 17 nama DPO penyerangan pos Ramil Kisor. Bersama saya Soin, segera kita awali Kasuari News selengkapnya. Kepolisian daerah Papua Barat melalui Polres Sorong Selatan berhasil mengantongi 17 nama yang diduga kuat adalah para tersangka penyerangan posko Ramil persiapan Kisor Maibrat. Demikian kami sajikan pernyataan lengkap Kabid Humas Polda Papua Barat terkait nama-nama tersangka DPO penyerangan pos Ramil Kisor. Sekalian, hari ini 10 September 2021 kami dari Bid Humas Polda Papua Barat akan melaksanakan rilis terkait perkembangan kasus dan DPO daripada kasus yang terjadi pada 2 September 2021 di Kabupaten Maibrat, di mana pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 tepatnya pukul 3 dini hari telah terjadi penyerangan ataupun penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ataupun pembunuhan berencana di daerah Kisor Maibrat, Kabupaten Maibrat, di mana mengakibatkan meninggalnya 4 orang daripada rekan kita dari TNI, yaitu Sabda Ambrosius, Prapka Dirham, Praptu Zul Ansari, serta Letu CPH Dirman. Ada beberapa juga yang luka. Atas kejadian tersebut, tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran mencari para pelaku penganiayaan tersebut. Dengan perkembangan hasil didapatkan beberapa orang yang sudah diambil keterangan. Dari beberapa orang tersebut ditetapkanlah 2 orang sebagai tersangka, yaitu yang pertama atas nama MY 20 tahun, Kampung Boksu, Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Yang kedua, TSK yang kedua yaitu MS 18 tahun, Kampung Insum, Aifat Selatan, Maibrat. Dari pemeriksaan kedua orang tersangka tersebut dikembangkan, didapat informasi, kemudian dikumpulkan barang bukti, sehingga dari hasil penyidikan diperolehlah total semua 19 nama pelaku kejadian pada saat 2 September tersebut. Dari 19 nama tersebut, 2 tadi yang sudah saya sampaikan sudah ditangkap dalam proses dan sudah ditetapkan tersangka. Sementara yang 17-nya kemarin oleh penyidik Polres Sorong Selatan Polda Papua Barat dikeluarkan daftar pencarian orang atau DPO dari 17 tersangka 17 DPO tersebut yang terlibat dalam penganiayaan menyebabkan meninggal dunianya 4 orang prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Adapun nama-nama DPO tersebut berdasarkan surat DPO nomor 2 sampai dengan 18 garis miring 9 Romawi 2021 Reskrim Polres Sorong Selatan. Yang pertama yaitu atas nama Silaski, Kampung Insum. Ya, DPO nanti kita akan beri ke rekan-rekan semua untuk surat DPO-nya. Jadi Silaski ini sebagai ketua ataupun penggagas. Jadi dalam pelaksanaan tersebut dari hasil keterangannya penyidikan, beliau adalah penggagas
dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Silaski. Kemudian yang kedua, Manfred Fatem. Manfred Fatem. Yang ketiga, Musa Aifat. Musa Aifat. Yang keempat, Setamkaf. Yang kelima, Titus Sewa. Yang keenam, Irianki. Yang ketujuh, Alim Fatem. Yang kedelapan, Agus Kaf. 9, Melkiaski. Yang 10, Melkias Sami. Kemudian Amoski. Semuanya adalah warga Maibrat. Kemudian Musa Aifat, Moses Aifat, Martinus Aisnah, Yohanes Yam, Agus Yam, dan yang terakhir yaitu Robi Yam. Dari 17 tersangka ini, dari hasil keterangan pemeriksaan, baik saksi, tersangka maupun barang bukti sudah didapat peran-peran daripada masing-masing, sehingga penyidik Polres Sorong Selatan di backup oleh Polda Papua Barat. Jadi Kapolda memerintahkan Dirkrim langsung bersama dan Brimob untuk turun langsung dan Dirinda untuk turun langsung ke Maibrat untuk membackup Polres Sorong Selatan dalam penanganan kasus ini. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan saat ini parang. Jadi dari yang sudah ditangkap, pelaku setelah melarikan diri terus menyimpan barang buktinya sudah diamankan berupa parang, dan parang itu yang akan kami bawa beserta bercak darah di spray di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik untuk dicek kecocokan daripada darah tersebut yang ada di parang maupun yang ada di spray tersebut. Kemudian ada selongsong peluru di TKP. Nah, ini juga yang akan kita bawa ke laboratorium forensik untuk dicek secara balistik peluru tersebut. Memang dari hasil keterangan ada 3 senjata rakitan yang dibawa oleh Silaski, Manfred, dan 1 orang rekannya, di mana Silaski dan Manfred senjata rakitan panjang dan 1 rekannya jenis pistol. Manfred menggunakan pistol rakitan, yang lainnya menggunakan parang dan busur tombak. Kemudian pasal yang dilanggar yaitu karena sudah dilaksanakan rapat 2 kali sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Juli dan 2 September sebelum kejadian tersebut, sehingga penyidik menetapkan sebagai pembunuhan berencana, sehingga ditetapkan dengan pasal 340 Junto 338 KUHP. Kalau ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Mungkin sementara itu rekan-rekan mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin mau ditanyakan. Kalau yang kami sampaikan pada rekan-rekan hanya seperti itu. Kemudian mungkin kami beri kesempatan rekan-rekan untuk bertanya. Dari total DPO yang ada ini berapa yang bertindak sebagai eksekutor pada saat kejadian? Jadi pada saat dari keterangan yang sudah dihimpun bahwa pada saat itu mereka merapatkan, pada rapat yang kedua itu sudah dibagi kelompok. Jadi mereka membagi 3 kelompok, kelompok sisi kiri, sisi kanan, dan depan. Jadi untuk pelaksanaannya yang ditahan atas nama MY dan MS pun mengakui bahwa dia ikut melakukan penganiayaan tersebut menggunakan parang ke arah pinggang salah satu personil TNI yang sedang
pada saat itu sedang yang istirahat ya. Itu kan ada banyak situasi di situ, nah yang dilaksanakan oleh MY itu yang sedang istirahat. Jadi memang dilaksanakan seperti itu. Dan Jadi untuk keterangan yang lainnya nanti setelah kita dapatkan DPO. Dari hasil DPO ini rekan-rekan kami dari Polda Papua Barat mengimbau sampai saat ini kami dari TNI Polri masih melaksanakan penyisiran mencari pelaku-pelaku 17 orang DPO ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Jadi kami tolong pada keluarganya ataupun dari yang bersangkutan agar bisa menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua, bagi masyarakat di sekitar Maibrat, Aifat, mulai dari Susumuk sampai Komat, itu yang merasa ketakutan karena kehadiran TNI Polri, nggak usah khawatir, karena tujuan kami ke sana adalah menangkap daripada pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, yang mungkin sampai saat ini bisa 17 orang, ke depan mungkin bisa berkembang lagi setelah saya ngomong. Namun saat ini DPO-nya sisa 17 orang lagi. Jadi silakan kembali ke kampungnya masing-masing beraktivitas. Selain yang 17 orang ini, mari kita pertanggungjawabkan proses hukumnya. Seperti itu. Dan izin, apakah dari 17 ini mereka punya keterkaitan dengan kelompok separatis seperti apa KNPB dan sebagainya? Kalau keterkaitan seperti yang disampaikan bahwa ada keterkaitan daripada kelompok separatis, sampai hari ini hasil pemeriksaan ya, dari 19 pelaku ini dipimpin oleh salah satu DPO atas nama Silaski. Dia adalah ketua KNPB sektor Kisor. Rapat kedua sebelum pelaksanaan dilaksanakan di rumahnya dia juga. Dan dari keterangan beberapa hasil pemeriksaan bahwa dialah penggagasnya. 2 orang yang ditahan, MS dan MY, merupakan istilahnya militan KNPB yang dikukuhkan pada tanggal 19 Desember 2020. Hingga kini, aparat gabungan TNI Polri masih memburu ke-17 orang yang diduga kuat merupakan tersangka penyerangan pos Ramil Kisor yang menyebabkan 4 anggota TNI meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka bacok. Tim Liputan mengabarkan. Yang bergerak aktif